dulu hari ini ya kita akan lebih mendalam membahas tentang crude palm oil, yaitu sawit ya. Jadi yang kedua kita akan singgung-singgung mengenai market IHSG overall gitu. Kalau kita lihat tadi lumayan bagus ya, sudah break time all time high-nya. Banyak juga saham-saham sektor lainnya sudah manggung ya tahun ini ya, khususnya di batubara ya kalau Bang Ya, Fer juga lihat. Dan kalau di energi juga udah mulai bergerak ya, sudah mulai naik. Namun ada satu sektor nih yang memang masih belum bergerak ya, cenderung kurang bergerak, tapi sudah mulai ada tanda-tanda pergerakan seperti itu ya, menurut Felix juga ya. Jadi khususnya di sektor CPO ini menarik untuk diperhatikan seperti itu ya. Lalu topik ketiga kita juga update tiap sektor, tiap komoditi. Yang keempat juga kita mendalam secara komoditinya di CPO dan juga kira-kira emiten-emiten apa yang menarik untuk diperhatikan seperti itu kira-kira. Jadi kalau untuk Bang Felix gimana nih Bang? Pandangan tentang ISG nih overall. iya memang ISG ini udah mencetak sejarah baru ya Bang Dian ya. Kalau Iya, misalnya kita lihat tadi siang sih sudah mencapai titik alt yang naiknya di 7.377 ya. iya, Dan ini menjadi sebuah hal yang patut disyukuri juga ya, karena iya, kita tahu ya di pasar financial market di global, di US, di Europe ini sangat cukup ada turbulensi yang sangat kencang sekali, karena bagaimanapun juga rilis data yang terbaru dari tingkat inflasi di US ini agak sedikit mengkhawatirkan ya, karena ini di atas ekspektasi dari konsensus. Dan ya kita tahu lah dari Nasdaq itu minus 5%, DJI 4%, dan juga indeks saham lainnya juga minusnya cukup dalam juga. Dan cuman besoknya nih hari ini ya ISG juga mencapai ATH-nya, jadi memang ini menjadi suatu hal yang patut kita syukuri juga ya untuk porto kita juga ya, untuk portofolio return kita juga selama tahun 2022 ini. Dan memang ini kalau bisa kita lihat ya, dari alur dari uang masuk asing atau inflow asing ini memang sangat besar sekali ya, karena memang kalau misalnya kita lihat secara historikal di weekly ini uang masuk dari investor asing hampir 3,5 triliun rupiah ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari 6 bulan terakhir ini sudah mencapai 49,5 triliun rupiah. Jadi memang Indonesia ini atau ISG ini memang menjadi bursa saham yang sangat menarik nih bagi investor global, yang mana melihat bahwa memang ya kebanyakan dari emiten-emiten di ISG ini juga ya berbasisnya komoditas ya bagian ya. Jadi memang ya ini menjadi salah satu daya tarik lah, karena kita tahu harga komoditas juga nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Ini juga tinggi banget, dan juga ya memang karena adanya supply shock juga ya dari adanya larangan ekspor atau larangan jualan dari negara-negara barat dan juga US ini kepada Rusia karena adanya serangan dari kepada Ukraina. Dan kalau kita lihat dari performa indeks energi ya, yang mana di hari ini itu naik ya, lumayan tinggi juga di level 3,5%. Dan kalau untuk monthly-nya ini bahkan mencapai 15%. Bahkan ini indeks saja naiknya udah double digit nih dalam 1 bulan terakhir saja. Jadi memang ini ya menjadi sebuah berkah lah, dan juga ini memang ditopang adanya inflow asing yang sangat deras ya di indeks energi tersebut. Dan juga kalau misalnya kita lihat kan memang topik hari ini kan ada di sektor CPO ya berarti ya. Jadi memang kalau kita lihat itu CPO masuknya ke indeks non cyclical, di mana performanya juga masih cukup positif ya, walaupun tidak setinggi indeks energi, yang mana di hari ini masih positif ya di level 1,3%. Dan kalau misalnya secara monthly-nya ini masih di level 0,85%. Jadi masih ada gap yang cukup jauh nih dibandingkan dengan indeks energi yang memang isinya itu batu bara, oil and gas, dan juga lainnya. Mungkin itu sih kalau bisa kita ada update market ya. ya. Jadi memang kalau kita lihat permintaan itu naik ya ketika harga batu bara naik, dan kita juga salah satu negara batu bara terbesar, kita salah satu penyuplai komoditas terbesar, maka ini berimpact terhadap ekonomi kita juga ya, kestabilan walaupun di kendala ketika dunia sedang ada ancaman seperti itu ya, dalam inflasi, Amerika juga inflasi menaikkan suku bunga, tapi kok Indonesia tetap ini ya lebih bersinar gitu ya dibanding yang lain gitu. Ini jadi sesuatu hal yang menarik untuk dilihat gitu kan, seperti itu. Terus bagaimana untuk apa namanya, untuk sektor-sektor yang lain gitu Bang Felix, seperti misalnya minyak mentah dan batu bara gitu, bagaimana highlightnya untuk tahun ini seperti itu?
Ya memang kalau bisa kita lihat ya dengan adanya kekhawatiran dari pelaku pasar terkait kenaikan tingkat inflasi yang di atas ekspektasi ya mana ini akan mendorong The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga lebih agresif lagi, maka ini akan cenderung untuk ada tanda-tanda bahwa ekonomi ini akan melambat. Dan juga ya kita tahu lah ada indikator dari inverted yield curve yang mana ini biasanya indikator yang mencerminkan adanya resesi dalam beberapa tahun mendatang. Dan di satu sisi kalau misalnya kita lihat memang harga minyak mentah yang menjadi tolak ukur indikator ya untuk sektor komoditas ini agak fluktuatifnya cukup kencang sekali ya, karena memang sentimen bullish dan juga sentimen bearish ya ini saling berebutan nih pengaruh untuk di kalangan pasar. Dan kalau misalnya kita lihat memang di harga minyak sendiri sedikit banyak udah mulai agak recovery ya dari level 88 sekarang ini udah mulai di level 93 USD per barelnya. Dan memang ini memang ada semacam sentimen juga dari China ya, mana mereka ini sudah mulai melonggarkan lockdown di kota Chengdu yang mana ini salah satu kota yang besar ya, karena populasinya ini mencapai 21 juta jiwa. Dan ini menjadi salah satu harapan lah dari para pelaku pasar bahwa nanti ini adanya peningkatan demand untuk minyak mentah, karena memang kita tahu ya China ini merupakan perekonomian terbesar kedua di dunia, dan juga konsumsi untuk minyak mentahnya ini juga salah satu yang terbesar di dunia. Jadi memang ketika adanya pelonggaran dari lockdown di Chengdu ini juga indikasinya adalah untuk adanya peningkatan permintaan minyak mentah di beberapa bulan mendatang. Dan kalau misalnya kita lihat ya, kita pindah sektor dulu ke sektor batubara. Sektor batubara ini dari beberapa hari tapi ini masih positif banget ya. Jadi masih bullish banget. Dan kalau kita lihat secara weekly-nya ini masih bertengger di level 400 untuk harga saat ini ya, ini masih di level 444 USD per tonnya. Dan kalau kita lihat historical pergerakan harganya secara weekly ini masih positif ya di level 1,2%, dan kalau kuartal ini tuh masih di 13%, dan kalau misal kita lihat dari secara tahunan ini cukup tinggi ya di level 150%. Jadi memang kalau kita lihat dibandingkan sektor komoditas lainnya, batubara ini relatif anti badai dan juga ini masih bullish banget, dan juga harganya masih di level yang cukup tinggi ya di 440-an. Dan kalau misalnya kita lihat memang sentimennya adalah masih dari Eropa, yang mana Eropa ini dalam beberapa hari kemarin muncul berita kalau ada dari Rusia ini mulai menyetop suplai gas ya, atau dari Gazprom ini mulai menyetop aliran gasnya ke Jerman dan juga ke beberapa negara Eropa lainnya. Dan di satu sisi negara-negara Eropa yang memiliki ketergantungan akan gas dari Rusia ini perlu mencari energi alternatif ya untuk pembangkit listrik, untuk pembangunan listrik dari negara-negara masyarakat Uni Eropa. Dan di satu sisi Uni Eropa kemudian memutuskan untuk switch ya ke PLTU, karena memang itu menjadi salah satu solusi yang short term juga, dan juga ini relatif mudah untuk dilakukan dan dibandingkan solusi lainnya. Dan di satu sisi itulah yang menjadi adanya peningkatan yang sangat masif ya dari adanya permintaan dari Uni Eropa untuk kebutuhan dari PLTU-nya. Dan kalau misalnya selain itu juga memang di kawasan lainnya, misalnya kayak di China, kayak di India, itu pun ceritanya juga sama ya, di mana adanya peningkatan kebutuhan akan listrik ini juga menuntut untuk pemerintah setempat untuk meningkatkan kapasitas produksi listriknya ya, yang mana basis yang paling besar itu masih di PLTU. Jadi memang ketika memang masih bergantung pada PLTU dan juga butuh untuk memenuhi kebutuhan demand-nya masih besar, maka kebutuhan batubara untuk PLTU ini masih akan sangat tinggi dan juga masih ada tumbuh. Dan juga di satu sisi ya kita lihat memang peningkatan demand selain karena memang adanya mulai pelonggarannya di India khususnya, adanya heatwave ya atau gelombang panas yang cukup membuat masyarakat India ini menggunakan pendingin ruangan, kemudian alat-alat yang memang menunjang untuk menghadapi musim panas ini akan semakin tinggi dibandingkan sebelumnya, karena memang ya dalam berita sih memang dilansir ini HPV ini tertinggi sepanjang masa. Jadi memang ini menjadi salah satu indikator ataupun sentimen yang untuk peningkatan konsumsi dari electricity di masyarakat India. Dan kemudian kita pindah ke metal base, di mana di sini kita membahas nikel, kemudian tembaga, dan juga ada timah. Dan kalau kita lihat memang harganya ini di selama sepekan terakhir sudah mulai
rebound ya, di mana ini disebabkan karena adanya potensi peningkatan dari permintaan dari metal mining karena memang adanya pelonggaran restriksi sosial ya di kota Chengdu yang mana ini dimulai di hari ini. Dan di satu sisi China ini merupakan konsumen terbesar dari metal mining di dunia. Jadi memang kalau misalnya kita lihat harga metal mining sempat jatuh tuh dari misalnya dari nikel kemudian timah ini sempat jatuh lah dari high-nya. Dan itu ya memang disebabkan karena masih adanya kekhawatiran dari permintaan nikel base ini dari China karena memang China ini masih cukup restriktif dan juga ini ya otomatis kegiatan dari permintaan dari mungkin smartphone, kemudian otomotif, kemudian lain properti ini juga relatif akan mengkhawatirkan ya. Dan di satu sisi pemerintah China Bang Tian ini juga cukup apa ya, cukup restriktif juga ya, cukup prudent juga terkait pengembangan di sektor properti karena memang sektor properti di China ini relatif sudah hampir memasuki masa puncaknya ini. Jadi memang ya pembangunnya masif, kemudian ya memang demand-nya nggak setinggi itu, jadi memang ya sedikit banyak ada moratorium lah untuk pembangunan properti atau pembangunan gedung-gedung tinggi di wilayah China. Jadi memang itulah yang menjadi penyebab kenapa permintaan dari tembaga yang memang ini menjadi komponen penting di properti ini sedikit banyak akan cukup menyusut cukup dalam ya Bang Tian ya dan sobat pan sekalian. Dan yang terakhir nih Bang Tian ya mungkin sekilas ya dari CPO. Jadi memang CPO ini cukup apa ya sempat turun dalam banget ya karena memang adanya kebijakan dari flush out. Karena ya sebelum flush out kan kita kan sempat melarang ekspor CPO ya karena memang adanya kelangkaan minyak goreng dan juga harga minyak goreng yang naik sampai 50.000 ya per liternya. Dan di satu sisi ketika memang adanya peningkatan dari peningkatan supply dari Indonesia atau flush out ini juga akan membanjiri supply CPO di pasaran. Dan satu sisi kita tahu kan di saat yang sama permintaan CPO ini kan relatif terkonsentrasi kepada dua negara ya, yakni India dan juga China. Dan di satu sisi pelarangan ekspor CPO di beberapa bulan yang lalu ini kemudian membuat India switch ke Malaysia dan juga membuat mendiversifikasikan terkait konsumsi minyak nabatinya ya Bang Tia. Misalnya kayak minyak soybean oil, minyak matahari dan lain sebagainya. Dan di satu sisi itulah yang menjadi trade off ya dari kebijakan larangan ekspor CPO dari pemerintah Indonesia guna menyelesaikan polemik minyak goreng di masyarakat Indonesia. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat dari situ ada flush out, harganya turun banget. Dan di satu sisi kita melihat adanya harga yang mereka melihat harganya cukup rendah. Dan di satu sisi ini menjadi salah satu pemicu bagi India dan juga China untuk buy NDDP. Jadi memang nggak cuma saham doang yang cukup sewot di bawah, tapi komoditas-komoditas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat juga untuk diserot di level-level baru. Mungkin seperti itu untuk sekilas dari komoditasnya ya Bang Tian ya. Wah, jadi menarik banget nih ya kalau kita lihat dari pembahasannya dari batubara, metal yang memang mulai melambat ya karena ada perlambatan pembangunan di China gitu ya. Dan kita tahu sendiri China juga merupakan negara yang masif ya dalam melakukan pembangunan dan termasuk negara yang GDP-nya besar seperti itu ya. Jadi kalau alokasi kebijakan itu akan sangat berimpact kepada ekonomi atau komoditas seperti itu ya, Bang Felix. Lalu ya betul. Kan kalau batubara nih ya harganya masih di atas banget gitu ya. Itu gimana Bang Felix untuk melihatnya pergerakan batubara yang masih cukup all time high ya, dan kita lihat memang kan juga winter akan naik datang ya sebentar lagi, dan berarti kebutuhan batubara meningkat dong seperti itu. Pak bagaimana terhadap harga? Memang kalau misalnya kita lihat tanpa adanya musim dingin pun harga batubara juga cukup tinggi ya di level 440-an. Dan kalau misalnya kita lihat memang ketika memang ada winter is coming, otomatis kebutuhan akan electricity-nya, kebutuhan untuk air panas, kemudian untuk penghangat ruangan ini juga pasti akan meningkat, yang mana ini membuat demand dari electricity ini juga akan meningkat juga ya Bang Tian dan juga sobat pan sekalian. Dan oleh karena itu biasanya memang ini akan menjadikan
demand dari batu bara ataupun yang memang menjadi energi alternatif untuk PLTU ya ini akan semakin meningkat. Dan ceritanya memang mungkin kurang lebih mirip ya kayak di India, kayak di China yang mengalami heat wave. Cuman memang yang tadinya heat wave sekarang jadi winter. Jadi memang tinggal dibalik aja perspektifnya. Cuman dari sisi demand ini akan kurang lebih akan mirip-mirip sama ya yang berujung pada kenaikan dari demand batu bara. Dan memang ya dari adanya winter di akhir tahun ini akan menjadi salah satu sentimen yang menjadikan harga batu bara yang tinggi di level 400 ini akan lebih sustain lagi ya Bang Tian ya. Dan juga ya ini membuat jadikan para holder saham-saham batu bara ini cukup tersenyum nih melihat dari harga Newcastle yang masih di level segini, karena memang ya ketika harga Newcastle setinggi ini pasti akan berkorelasi ya pada harga jual batu bara di emiten-emiten di Indonesia, dan ini akan relate lah dengan pendapatan yang akan dicetak oleh si emiten-emiten batu bara. Mungkin seperti itu ya Bang Tian ya untuk reviewnya. Oke, oke. Jadi kita balik lagi ya ke CPO yang menjadi topik pembicaraan kita yang utama hari ini ya. Jadi mungkin perlu dikulik lebih dalam nih Bang Felix. Jadi bagaimana Bang Felix melihat kenaikan CPO ini terhadap emiten-emiten, apakah dampaknya gitu secara jangka panjang ataukah secara jangka pendek? Lalu CPO yang kita lihat ya memang sekarang belum ada relatif kenaikan ya dibanding komoditas yang lain. Jadi, karena faktor-faktor yang tadi dijelaskan. Jadi sebenarnya lalu faktor apa yang membuat supply dan demand berubah dalam harga CPO? Apakah harga CPO itu dipengaruhi oleh supply berubahnya, naiknya, atau demand yang meningkat seperti itu? Ya, memang kalau misalnya tadi dan seperti kita bahas, ini dari kebijakan pasar dari pemerintah Indonesia yang merupakan market leader ya untuk CPO di global, ini menjadi sentimen dari negatif dari sisi supply-nya untuk harga CPO. Dan kalau misalnya kita lihat, memang di saat yang bersamaan, hampir bersamaan, itu juga ada gelombang panas juga ya di Uni Eropa ya. Dan kalau bisa kita lihat di berita ini sempat bandara Heathrow aja sampai di delay nih karena memang aspalnya terlalu panas, dan juga ini akan membahayakan bagi ban di pesawat ini juga. Dan di satu sisi dari adanya heat wave yang terjadi di negara bumi belahan utara ini juga akan mengganggu kemarin juga akan mengganggu ya produksi dari minyak nabati misalnya kayak soybean, kayak biji bunga matahari. Dan di satu sisi ini menyebabkan komoditas tersebut ini gagal panen. Jadi memang dari situ sedikit banyak akan waktu itu ada gangguan supply, dan di satu sisi ini mendorong ya dari kenaikan harga dari minyak nabati selain CPO. Dan di satu sisi ketika harga minyak nabati tersebut naik, ini akan sedikit banyak mempengaruhi harga CPO nih Bang Dian dan juga Sobat Mas sekalian. Dan di satu sisi ya memang mereka kan saling correlated ya, dan juga substitusi juga. Jadi memang ketika harganya satu naik, biasanya harga yang komoditas lainnya ini juga ikut naik. Jadi seperti itu. Dan memang CPO ini waktu itu sedikit banyak ketika naik, ini memang ada sentimen dari gagal panennya minyak nabati yang biasa ditanam ini di bumi belahan utara. Dan kalau misalnya kita lihat, memang di satu sisi ya kalau misalnya di Amerika Serikat dari Departemen Pertanian di Amerika Serikat ini juga memberikan itu ya semacam peringatan bahwa pasokan minyak kedelai ini diprediksikan akan turun ya dan ke posisi yang cukup rendah